Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini saya bagikan kisah mimpi tentang keadaan seorang hamba Allah di sisi Allah, dan dia adalah termasuk orang pendosa. Seperti apa simbol bahasa mimpi tentang orang yang berbuat dosa di sisi Allah? Ada saudari kita yang menuliskan pada kolom komentar di channel YouTube saya menanyakan tentang mimpi yang dialami beliau. Beliau itu bermimpi tentang tantenya. Tantenya itu mendadak berwajah pink matang, terbakar sampai telinga dan rambut pun terbakar. Itu mimpi yang dialami saudari kita. Dan beliau menambahkan keterangan di dalam kehidupan nyata, tantenya itu pemuja iblis, memperkaya diri dengan pesugihan. Jika memang informasi yang diberikan saudari kita itu benar tentang tantenya, maka mimpi yang dialami beliau itu berkaitan dengan dosa berbuat syirik kepada Allah. Jadi makna mimpi yang dialami saudara kita itu ketika divisualkan oleh Allah berwajah pink terbakar, matang terbakar. Wajah yang terbakar itu adalah simbol dari siksa Allah yang memiliki makna bahwa arah hidupnya melenceng, tidak sesuai Al-Quran. Jika memang kenyataannya di dalam kehidupan beliau itu memuja iblis, melakukan pesugihan yang mana kekayaan itu minta bantuan dari jin, jadi setan, dari dukun-dukun yang bekerja sama dengan setan, maka itulah arah hidupnya yang melenceng. Makanya divisualkan wajah terbakar. Sedangkan telinga terbakar bermakna telinga tantenya kita itu tidak mau mendengarkan nasihat kebaikan, menyombongkan diri dari petunjuk kebenaran. Dan rambut terbakar yang mana itu otomatis kepalanya juga, itu bermakna pola pikirnya rusak atau salah. Karena apa? Karena tidak mau mendengarkan nasihat kebaikan, akhirnya arah hidupnya dibiarkan oleh Allah menjadi sesat setelah dibisiki syaitan, jin jahat. Karena apa? Menolak ajaran Allah, menolak firman Allah di dalam Al-Quran. Hal ini berkaitan dengan firman Allah di dalam surat Az-Zukhruf ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yaitu Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Jadi orang-orang yang seringkali tidak mau mengamalkan apa-apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, apa-apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah yang ditugaskan mengeluarkan manusia dari keadaan gelap gulita, dari keadaan bodoh, dari keadaan kekafiran, menuju cahaya terang benderang, menuju cahaya hakul yakin, menuju makrifat kepada Allah, mengenal tentang firman-firman Allah, mengenal tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan af'al Allah atau perbuatan Allah. Maka orang seperti itu yang menyombongkan diri dari petunjuk Allah dan Rasulnya, Allah memberikan kebebasan, dilakukan pembiaran oleh Allah, sehingga setan-setan mudah menyesatkannya. Makanya terjerumus kepada pesugihan jika memang benar seperti itu yang dilakukan di dalam kehidupan nyatanya. Tetapi jika tidak karena pesugihan, sudah pasti
karena perbuatan dosa yang dilakukannya. Karena di dalam mimpi itu terbakar itu simbol dari api neraka, simbol dari siksanya Allah. Kalau disiksa sudah pasti berkaitan dengan perbuatan dosa. Maka hati-hati saudara-saudariku yang juga mengerjakan pesugihan seperti tantenya saudari kita itu. Jika memang benar seperti itu, maka ingatlah firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 48 tentang dosa mempersekutukan Allah. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Di dalam surat Fatir ayat 6, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi umat Islam yang tidak mau mengikuti firman Allah di dalam Al-Quran, selalu menentang, selalu menyombongkan diri dari petunjuk Allah, selalu tidak mau mengikuti sabda Nabi Muhammad SAW yang mengajak kebenaran hakiki, yang mengajak kepada keselamatan dunia dan akhirat, maka Allah membiarkan setan menyesatkannya, dan setan itu mengajak golongannya supaya menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Bayangkan jika misalkan orang yang telah mempersekutukan Allah itu mati, wafat dalam keadaan belum bertaubat, maka bisa jadi dia itu masuk ke neraka jahanam. Ingat, selama-lamanya api neraka itu disebutkan oleh Nabi dalam sabdanya panasnya 69 kali lebih panas daripada api dunia. Coba, bagi siapa yang tidak takut kepada nerakanya Allah, diuji saja di dunia ini ada korek api, coba dipanasi 1 menit saja, ujungnya saja, ujung jarinya saja, nggak perlu seluruh tubuh. Jika memang Anda tidak merasakan panas, santai-santai saja, it's okay, berbuat apa saja semaunya di dunia ini. Tapi kalau misalkan Anda nggak betah, 1 detik saja sudah kepanasan, lalu bagaimana mungkin Anda akan merasa nyaman di neraka jahanam selama-lamanya, tidak ada akhirnya. Ingat, tidak ada akhirnya, selama-lamanya kekal di dalamnya. Panasnya itu membakar seluruh kulit, kemudian setelah hangus dikembalikan lagi oleh Allah kulitnya, kemudian dibakar lagi. Seperti itu selama-lamanya. Bayangkan. Jadi hati-hati saudara-saudariku. Rizki itu banyak cara memperolehnya. Allah sudah memberikan berbagai macam cara, baik itu di dalam Al-Quran dan juga tentang yang disabdakan Nabi. Beristighfar juga memperlancar rezeki. Memuji Allah dengan kalimat subhanallah wa bihamdi, itu juga mendatangkan rezeki. Mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya, itu juga bisa mendatangkan rezeki. Membaca ayat-ayat Al-Quran yang mudah dipahami, misalkan surat pendek Al-Ikhlas diulang berkali-kali, itu juga banyak keutamaan kebaikannya. Bersedekah juga begitu, Allah balas 10 kali lipat, ada yang dibalas 700 kali lipat, tergantung Allah. Hal itu semua ada janjinya, difirmankan di dalam Al-Quran. Jadi hati-hati bagi saudara-saudariku, jangan sampai terjerumus kepada berbuat syirik. Berbuat syirik, mempersekutukan Allah, itu dosa yang besar. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang telah berbuat syirik kepadanya. Karena manusia diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepadanya sesuai firman-Nya di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Untuk Anda yang ingin mengetahui dalil yang berkaitan dengan mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini, dan beberapa dalil yang perlu saya sebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, mimpi seorang mukmin adalah 1 dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang soleh adalah 1 dari 46 bagian kenabian. Dalil yang berkaitan dengan mimpi disebutkan di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW, dan juga di kitab-kitabnya para wali Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.